Masih dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Sekarang kita sudah masuk ke dalam sesi pertanyaan. Kami akan langsung bacakan pertanyaan yang sudah masuk di via Facebook dan WhatsApp kita. Ada pertanyaan dari Ferry dan juga ini dalam Facebooknya Hosea Acang yang berhubungan. Jadi kami akan satukan pertanyaan ini. Dari Ferry, Pak, yang keturunan Daud apakah Yosef atau Maria? Lalu Pak Hosea, permisi Pak Steven, saya mau tanya, mengapa silsilah Yesus di Matius dan Lukas berbeda, dan ujung-ujungnya Yesus anak dari Yusuf, tidak ada anak dari Maria, tapi silsilahnya kok beda? Oke, silakan Pak. Baik, oke, langsung saya jawab saja secara cepat. Jadi apakah Yusuf atau Maria yang keturunan Daud? Dua-duanya keturunan Daud. Jadi Yusuf adalah keturunan Daud, Maria juga keturunan Daud. Ini penting karena dua-duanya penting. Yusuf nanti melambangkan garis legal, artinya dia tidak secara biologis, namun secara legal. Jadi penting Tuhan Yesus ya, karena Yusuf bapak legalnya. Kemudian Maria ini secara biologis, begitu. Artinya memakai rahimnya. Jadi penting bahwa Maria juga adalah keturunan Daud. Jadi dua-duanya keturunan Daud. Dan mengenai silsilah di Matius dan Lukas berbeda. Jadi Matius ini dia sudut pandangnya adalah sudut pandang orang Yahudi. Jadi dia secara patriarkis dia memberikan silsilah dari garis Yusuf. Nah, Lukas sebenarnya memberikan garis dari Maria begitu. Jadi coba kita buka Lukas pasal 3 di mana ada silsilahnya di situ. Dan di ayat yang ke-23 kan dikatakan di situ. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Jadi, Lukas sangat hati-hati, dia tidak berkata dia anak Yusuf. Tapi berkata menurut anggapan orang, dia adalah anak Yusuf. Tapi sebenarnya bukan gitu. Tapi langsung anak Eli. Nah, Eli ini siapa? Eli ini, penafsiran terbaik adalah Eli ini adalah bapaknya Maria. Begitu. Jadi, mertuanya Yusuf. Begitu kan? Jadi menurut anggapan orang dia anak Yusuf, sebenarnya bukan, dia anak Maria. Nah, Maria anak siapa? Maria anak Eli. Jadi Yusuf ini bisa disebut anak Eli nggak? Ya bisa sih, anak menantu maksudnya, gitu kan? Anak menantu, dan Maria adalah ibunya. Jadi Yesus memang keturunan Eli juga dari sisi ibu, gitu. Jadi Lukas mencatat dari sudut pandang Maria, dan ini sangat jelas sekali. Makanya tadi di pasal 1 kita lihat Lukas sepertinya pernah mewawancari Maria begitu. Makanya dia bisa tahu tentang yang gembala di padang lah, malaikat datang ke Maria lah. Kenapa Lukas bisa tahu itu? Padahal Lukas kan bukan salah satu murid yang ikut Tuhan Yesus waktu di bumi ini, karena dia mewawancarai Maria. Ini bisa diperkirakan seperti itu. Dan ini adalah keturunannya Maria. Jadi yang Matius keturunan dari Yusuf, yang Lukas keturunan dari Maria, dua-duanya ujung-ujungnya ke Daud. Gitu ya. Oke, pertanyaan sudah terjawab dari Ferry dan juga Hosea Acak. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Pak Tobi. Pertanyaan dari Pak Tobi. Maranatha Pak Steven, saya mau tanya, apakah betul tabut perjanjian yang berisi perintah Tuhan adalah tipologi Maria, yang dimana rahimnya adalah tabut perjanjian yang berisi firman Allah? Lalu, apakah benar tongkat Harun yang bertunas adalah tipologi Maria yang rahimnya bertunas? Oke, baik. Jadi, jawaban singkatnya adalah tidak, gitu ya. Bukan. Mengapa demikian? Karena tidak ada kepentingan untuk mentipologikan Maria, gitu. Maria itu tidak ada perannya di dalam istilahnya tidak ada jasanya di dalam penyelamatan sebenarnya. Itu tidak ada jasanya. Atau apakah Tuhan pakai Maria? Ya jelas Tuhan pakai Maria. Sama dengan Tuhan pakai Daud. Ya, Daud kan nenek moyangnya Mesias juga, begitu. Sama dengan Tuhan pakai Abraham nenek moyang Mesias juga. Jadi Maria adalah satu garis nenek moyang Mesias. Ya, mulai dari Adam, turun, Set dan lain sebagainya, Abraham, Daud, sampai Maria, semua ini adalah garis yang Tuhan pakai. Jadi kalau kita merasa Maria hebat, benar Maria hebat, tapi tidak sama. Daud juga hebat, Abraham juga hebat. Tapi tidak ada kepentingan untuk mentipologikan Maria seperti itu, gitu. Sama sekali nggak ada. Ya, jadi dikatakan di sini rahim Maria, tabut perjanjian, firman Allah, dan sebagainya, nggak ada hubungannya, begitu ya. Jadi tongkat Harun yang bertunas, tipologi Maria yang rahim yang bertunas, ini terlalu dicari-cari. Jadi tipologi yang benar-benar ada adalah tipologi yang Alkitab sendiri nyatakan itu tipologi. Begitu. Jadi contohnya
domba, ya, jelas itu tipologi Tuhan Yesus. Di Alkitab sendiri jelas. Ular yang ditinggikan oleh Musa di padang gurun, Tuhan Yesus berkata itu mengacu kepada dia. Ya, jadi tipologi rata-rata mengacu kepada Tuhan Yesus sih begitu. Jadi Maria nggak perlu ditipologikan sama sekali. Oke, kalau pertanyaan sudah terjawab, lanjut kita, ini sebenarnya pertanyaan terakhir untuk kita di sore hari ini. Ada konsep bahwa minta didoakan sama Maria sama saja seperti kita minta didoakan seorang pendeta. Misalnya, minta tolong Pak Pendeta doakan saya. Itu sama saja seperti Maria tolong doakan saya. Bagaimana menurut Bapak konsep ini? Ya, ini konsep, saya bilang ini konsep apa ya, mengelit begitu ya. Konsep mengelit, karena kenapa? Kalau kita minta didoakan oleh bukan pendeta ya pendeta sih nanti dia amitabain kamu begitu ya. Misalnya sama gembala atau kepada ini penginjil begitu. Itu kan manusia dan dia benar-benar bisa mendengarkan kita. Gitu. Sekarang kalau berdoa sama Maria itu nggak bisa begitu ya. Kenapa nggak bisa? Nomor satu, Maria tidak lagi hidup begitu saat ini. Tidak lagi hidup dan Maria juga begini, mereka sering bilang, kita tidak mendewakan Maria atau tidak menyembah Maria atau tidak menuhankan Maria. Tapi dengan berdoa sama Maria, itu sudah sama saja. Mengapa? Doa itu nomor satu bisa dalam hati. Ya, kalau kita doa sama Tuhan, kan kita bisa keluar suara, kita bisa dalam hati. Orang yang doa sama Maria, kalau dia doa dalam hati, dia anggap Maria bisa dengar, itu berarti dia anggap Maria maha tahu seperti Tuhan. Lalu kemudian, ada berapa orang yang berdoa sama Maria pada saat yang sama? Kalau sama Tuhan tuh nggak masalah, gitu. Karena Tuhan maha tahu dan maha semuanya. Mau misalnya orang Kristen ada berapa juta di dunia ini, kita sama-sama doa sama Tuhan sekaligus, itu nggak ada masalah. Tuhan nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau kita anggap Maria bisa dengarkan, misalnya ada berapa juta orang yang doa sama Maria sekaligus. Lalu Maria bisa dengarkan semuanya dan lain sebagainya, itu kan menganggap Maria maha tahu. Jadi itu secara tidak langsung, walaupun tidak mau mengakui, orang yang berdoa sama Maria, itu sudah menuhankan Maria. Jadi hati-hati gitu ya. Oke. Bagaimana ada waktu lagi? Ya, terakhir. Terakhir. Dari Natalia Pasaribu. Bagaimana dengan orang yang melakukan doa novena? Mereka mengakui doa mereka dikabulkan. Apakah doa novena itu jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, doa tersebut dikabulkan? Dan bagaimana dengan orang Katolik yang mengakui doa novena itu seolah-olah dijawab oleh Tuhan? Mohon penjelasannya, Pak. Iya, benar. Jadi ini adalah tipikal memakai pengalaman yang subjektif untuk menegakkan suatu doktrin. Itu suatu hal yang sangat salah, gitu ya. Seharusnya kita menilai pengalaman kita berdasarkan kebenaran. Kita bukan mendirikan kebenaran berdasarkan pengalaman. Karena pengalaman sangat menipu. Bagaimana kalau misalnya kita ganti doa novena dengan doa di agama lain? Ada orang punya agama lain, katakanlah dia doa sama Buddha, dia doa sama Krishna, atau dia doa sama pokoknya yang agama lain lah, begitu kan? Lalu dia bilang terkabul. Apakah kita berkata kalau begitu itu benar? Ya. Makanya kita tidak bisa memakai pengalaman untuk menegakkan kebenaran gitu. Karena kita justru harus menilai pengalaman berdasarkan kebenaran. Nah, jadi jangan terbalik begitu. Tuhan berkata berdoa itu ya hanya kepada Tuhan saja. Gitu. Jadi ketika kita berdoa kepada pribadi lain selain Tuhan, berdoa sama Maria termasuk doa sama Santo dan Santa, itu kesalahan. Itu kesalahan, itu menuhankan mereka. Dan kalau mereka bilang tapi terkabul loh itu bukan ini, nggak ada hubungannya sama sekali ya. Terkabul nggak terkabul itu macam-macam, bisa kebetulan, bisa iblis yang kasih, macam-macam. Nah, jadi kita bilang bahwa yang jelas kebenarannya adalah kita berdoa kepada Tuhan seharusnya. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Masih banyak sekali pertanyaan yang belum sempat kami jawab karena berburu waktu yang tidak mungkin untuk menjawab. Tapi tenang saja Bapak Ibu dan Saudara-saudari, nanti akan dijawab melalui WhatsApp Group, di mana link untuk WhatsApp Group sudah dibagikan di via Facebook kita. Dan untuk menutup segmen kali ini, kami mohon Pak Dr. Stephen untuk menyampaikan statement penutupnya dulu. Baik, jadi kembali kita harus mengacu kepada dasar atau fundament kita, yaitu Alkitab.
Dan kalau kita berjalan berdasarkan Alkitab, maka kita akan benar, kita akan terlindung dari kesalahan. Dan kebenaran Alkitab diserang dari ekstrim sebelah sini, ekstrim sebelah sini. Namun kalau kita mau sesuai dengan Alkitab, maka kita akan balance. Dan itu termasuk mengenai Maria. Dia adalah wanita yang hebat. Dia wanita yang berbahagia. Kita patut mencontoh dia, meneladani dia. Namun dia bukan Tuhan yang jelas. Dan dia bukan seorang yang tidak berdosa. Dia adalah orang berdosa yang memerlukan keselamatan di dalam Yesus Kristus dan mendapatkannya. Dan dia berbahagia begitu. Demikian juga semua orang kudus, yaitu semua kita. Saya adalah orang kudus bukan karena kehebatan saya, karena saya dikuduskan oleh Yesus. Dan kalau Anda sudah percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, Anda juga adalah orang kudus. Dan kita tidak berdoa kepada siapapun selain Tuhan. Jadi mari kita ikut kebenaran. Terima kasih Pak Stephen atas closing statement-nya pada saat ini. Demikianlah program kita pada sore hari telah berakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan program ini dari awal hingga selesainya. Mohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaan belum sempat dijawab, tapi jangan risau karena nanti akan dilanjutkan dijawab di grup WhatsApp, dan link untuk grup WhatsApp yang belum bergabung akan ada di kolom komentar Facebook Live kita. Inilah dia kami pada sore hari ini dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Kami ucapkan terima kasih, selamat sore, dan Maranatha.